Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sehat semua. Apa kabar hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah dan penuh semangat. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat sering dialami banyak orang, terutama para lansia. Sering bolak-balik ke toilet di malam hari. Gangguan yang terlihat kecil tapi dampaknya besar sekali terhadap kualitas hidup. Dan sudah hadir bersama saya sosok dokter yang lembut namun penuh ilmu, yang selalu memberikan edukasi dengan cara sederhana dan menenangkan. Dr. Tifa. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Eli. Dan tentu saja sahabat sehat pendengar podcast Kesehatan Official. Senang sekali bisa berbincang bersama hari ini. Baik Dr. Tifa. Banyak orang mengeluh karena setiap malam harus bangun ke toilet, kadang 4 bahkan 5 kali. Mereka jadi lelah, kurang tidur, dan pagi harinya terasa remuk. Sebenarnya, apa penyebab paling umum dari keluhan ini, dok? Iya, betul sekali, Mbak Eli. Sering bangun malam untuk buang air kecil bukan sekedar gangguan kecil. Kalau terus-menerus terjadi, kualitas hidup bisa turun drastis. Tapi kabar baiknya, tidak selalu karena penyakit berat. Kadang penyebabnya sederhana, dari kebiasaan harian yang salah, terutama dalam hal minum, makan, dan mengatur stres. Saya punya satu metode sederhana yang sudah membantu banyak pasien lanjut usia untuk kembali tidur pulas. Namanya protokol GPT, ginjal, prostat, dan tenang. Wah, menarik sekali dok. GPT, mirip seperti teknologi AI yang lagi tren, tapi ini versi kesehatan ya? Iya betul Mbak Eli, tapi GPT di sini bukan kecerdasan buatan mesin, melainkan kecerdasan tubuh alami kita. 3 pilar sederhana yang saling berkaitan dan bisa membantu kita tidur nyenyak kembali tanpa gangguan kencing malam. Baik dok, kita mulai dari huruf pertama, G, yaitu ginjal dan jam minum. Ini kayaknya sering disalahpahami ya? Iya, betul sekali Mbak Eli. Banyak orang justru mengurangi minum di siang hari karena takut kencing malam. Padahal, tubuh, terutama ginjal, butuh cukup cairan di siang hari. Kesalahannya bukan pada jumlah airnya, tapi pada waktunya. Kalau kita banyak minum menjelang tidur, ginjal harus lembur semalaman. Ibarat pabrik yang dipaksa beroperasi di luar jam kerja. Solusinya sederhana. Pastikan 70-80% kebutuhan air harian sudah terpenuhi sebelum jam 6 sore. Lalu sekitar jam 8 malam, minumlah 1 gelas terakhir, air putih hangat, teh herbal tanpa gula, atau air jahe hangat. Setelah itu cukup seteguk kecil bila haus. Dengan begitu, ginjal bisa istirahat di malam hari. Wah, menarik sekali dok. Jadi ternyata bukan jumlah airnya yang salah, tapi waktunya. Saya jadi penasaran, apa benar ada pasien yang berhasil dengan cara ini? Betul Mbak Eli. Saya punya kisah dari Ibu Siti, seorang pedagang bawang di Brebes. Setiap malam beliau minum teh manis 1 teko besar. Lalu harus bangun 4-5 kali. Setelah diganti jadi air jahe hangat jam 8 malam, seminggu kemudian beliau bilang, "Dok, sekarang saya paling bangun sekali saja." Wah, luar biasa ya. Sekarang kita ke huruf kedua, P, prostat. Ini biasanya lebih sering dialami para bapak-bapak, bukan dok? Betul, Ma Eli. Prostat yang membesar bisa menekan saluran kemih, membuat pancaran lemah dan tidak tuntas. Akibatnya, kandung kemih cepat penuh lagi. Tapi jangan khawatir, karena ada makanan sahabat prostat. Tomat matang, biji labu, dan ikan sarden atau ikan kembung. Ketiganya kaya nutrisi yang menenangkan prostat dan membantu aliran kencing lebih lancar. Menarik sekali. Tapi banyak juga yang percaya herbal dari internet bisa menyembuhkan prostat. Aman nggak sih dok? Nah, ini penting saya luruskan. Kata alami tidak selalu berarti aman. Banyak produk herbal dijual tanpa izin BPOM dan bisa merusak ginjal. Jadi sebaiknya gunakan bahan alami yang sudah terbukti aman, seperti tomat dan biji labu yang bisa kita konsumsi setiap hari. Baik dok, sekarang huruf terakhir, T, tenang. Ini menarik. Kok bisa ketenangan punya pengaruh pada kencing malam? Oh tentu bisa Mbak Eli. Ketika kita cemas atau stres, otak dan kandung kemih saling terhubung. Otak yang tegang membuat kandung kemih jadi lebih sensitif. Akibatnya, baru sedikit terisi saja sudah ingin buang air kecil. Jadi penting sekali menenangkan pikiran sebelum tidur. Latihannya mudah. Pertama, lakukan napas perut 5 menit sebelum tidur. Tarik napas lewat hidung 4 detik, tahan 3 detik, lalu hembuskan perlahan selama 6 detik. Kedua, latihan Kegel. Kencangkan otot seolah menahan kencing selama 5 detik. Lalu lepas. Ulangi 10-15 kali. Ini membantu memperkuat otot dasar panggul. Saya juga punya kisah Pak Heru, seorang pensiunan dari Solo. Beliau dulu bangun 6 kali setiap malam. Setelah menerapkan protokol GPT selama 1 bulan, beliau datang dengan wajah cerah dan berkata,
"Dok, saya tidur 7 jam penuh semalam. Rasanya seperti umur saya mundur 10 tahun." Masya Allah, luar biasa kisahnya, Dok. Jadi dengan protokol GPT, ginjal, prostat, dan tenang, ternyata kita bisa kembali menikmati tidur yang berkualitas tanpa obat-obatan. Betul, Mbak Eli. Tapi ingat, kalau kencing malam disertai nyeri, darah, demam, atau pancaran sangat lemah, segera periksa ke dokter. Protokol GPT ini membantu gangguan ringan, bukan pengganti pengobatan medis. Baiklah, sahabat sehat semua, semoga perbincangan hari ini bermanfaat dan memberi harapan baru. Terima kasih banyak Dokter Tifa atas ilmunya yang luar biasa. Sama-sama, Mbak Eli. Tidur nyenyak adalah hak setiap orang. Mari kita rawat tubuh dengan ilmu dan ketenangan. Jangan lupa bagikan episode ini ke keluarga dan teman. Semoga jadi amal jariah bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sehat selalu dari kami di Podcast Kesehatan Official. Halo sahabat sehat semua, selamat datang di Podcast Kesehatan Official. Tempat kita ngobrol santai tapi penuh manfaat seputar kesehatan, gaya hidup, dan kebugaran, khususnya buat para bapak-bapak yang ingin tetap bugar dan percaya diri di usia lanjut. Hari ini kita kedatangan tamu spesial, dokter yang dikenal sering berbagi tips kesehatan alami dan praktis. Langsung saja kita sambut, Dr. Aisyah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah diundang. Senang sekali bisa berbagi lagi di sini. Salam sehat untuk semua pendengar podcast Kesehatan Official. Nah dok, saya mau jujur nih, tiap pagi saya nggak bisa lepas dari kopi. Tapi banyak pria lansia meskipun rajin ngopi, tetap merasa gampang lelah dan vitalitasnya menurun. Kok bisa begitu ya dok? Iya, ini menarik banget. Banyak bapak-bapak berpikir kopi itu penyemangat, padahal masalahnya bukan di kopinya, tapi di campurannya. Biasanya kopi ditambah gula, creamer, atau susu kental manis. Nah, bahan-bahan inilah yang diam-diam merusak pembuluh darah dan menghambat aliran darah ke seluruh tubuh, termasuk di area vital. Wah, jadi justru gula dan creamer yang bikin vitalitas turun. Betul. Gula berlebih bikin pembuluh darah cepat kaku dan mempercepat lemak menumpuk di perut. Sementara creamer instan mengandung lemak trans yang menekan hormon pria. Kalau aliran darah terganggu, otomatis stamina tubuh juga menurun. Nah dok, katanya ada satu bahan alami yang bisa bantu melancarkan aliran darah dan menjaga vitalitas pria. Bahkan bisa dicampur langsung ke kopi. Apa benar? Benar banget. Bapak-bapak nggak perlu berhenti ngopi kok. Cukup ganti campurannya dengan bahan alami yang menyehatkan. Rahasianya adalah bubuk kayu manis atau cinnamon. Wah, bumbu dapur bisa bantu vitalitas. Gimana ceritanya, dok? Hehe, iya. Cinnamon bekerja dengan menstabilkan kadar gula darah dan menjaga pembuluh darah tetap lentur. Selain itu, ia punya efek vasodilator ringan. Artinya, pembuluh darah jadi lebih rileks dan lebar, sehingga aliran darah lancar ke seluruh tubuh, termasuk di area vital. Wah, jadi penasaran, ada pasien yang sudah membuktikan, dok? Ada dong. Contohnya aja Pak Darto, usia 67 tahun. Beliau biasa minum kopi 2 kali sehari dengan 2 sendok gula. Setelah diganti dengan setengah sendok teh kayu manis, dalam 2 minggu, tubuhnya terasa lebih ringan dan vitalitasnya meningkat. Ada juga Pak Herman, 64 tahun. Beliau dulu mengopi pakai creamer manis. Setelah beralih ke kopi seduh dengan sedikit cinnamon, perutnya tidak cepat buncit, tekanan darahnya stabil, dan stamina tubuhnya jauh lebih baik. Nah, kalau ada yang mau coba di rumah, bagaimana cara pakainya yang tepat, dok? Gunakan bubuk kayu manis murni, bukan perisai ya. Cukup setengah sampai 1 sendok teh kecil ke dalam secangkir kopi hangat. Jangan berlebihan, karena rasanya cukup kuat. Waktu terbaik untuk menikmatinya adalah pagi hari. Cukup sekali sehari saja. Dan ingat, cinnamon menjantikan gula dan creamer, bukan ditambahkan di atasnya. Nah, bapak-bapak, mulai besok pagi coba deh ganti gula atau creamer di kopi dengan bubuk kayu manis. Rasakan sendiri bedanya, tubuh lebih segar, tidur lebih nyenyak, dan vitalitas perlahan meningkat. Betul sekali, ingat ya, tua itu pasti,
tapi tetap bugar dan percaya diri adalah pilihan. Nah, sebelum kita tutup, jangan lupa tekan tombol subscribe, aktifkan lonceng notifikasinya, dan klik like kalau tips dari Dr. Aisyah ini bermanfaat. Tulis juga di kolom komentar, biasanya kopi pagi Bapak dicampur apa? Gula, creamer, atau sudah coba kayu manis? Terima kasih sudah mendengarkan, semoga bermanfaat, dan sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.